Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B kali ini akan melaksanakan diskusi terkait isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Dalam hal ini, kami mengambil tema tentang isu digitalisasi, yaitu penggunaan aplikasi pada kegiatan pelayanan di tempat kerja. Untuk mengefektifkan waktu, maka kegiatan diskusi ini saya mulai dengan ucapan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan anggota pada diskusi ini. Diawali dengan saya, nama saya Dr. Dia Utami yang merangkap sebagai moderator, kemudian ada Dr. Felix Hadi Nainggolan, spesialis bedah, Andika Paramita SKPD, Anissa Filza Devanti SKM, dan Yohana Safetri SKPNS. Sebelum dimulai diskusi, ada pemaparan sedikit dari Dr. Felix tentang apa itu smart governance. Kepada Dr. Felix, dipersilahkan. Oke, makasih Dokter Diah ya. Sebagai pembuka aja sih, kita kan mau diskusi mengenai smart governance ya. Di sini saya akan jelasin sedikit aja mengenai smart governance, yang mana itu merupakan suatu tata kelola pemerintah yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja efisien, pelayanan publik, serta kinerja birokrasi pemerintah melalui pelayanan inovasi dan juga pemanfaatan teknologi. Nah, karena diperlukannya itu adanya Smart ASN ada 8 hal yang harus dimiliki oleh Smart ASN, yaitu yang pertama integritas, nasionalisme, profesionalisme, networking, entrepreneurship, wawasan global, IT, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang berkaitan dengan smart governance ini dan smart ASN yaitu yang sama-sama kita perluin di sini yaitu teknologi atau IT. Nah, bagaimana sih menurut teman-teman semua pemanfaatan IT dan teknologi di bidang kesehatan di pemerintah Kota Bekasi? Gitu. Ada yang bisa mulai nggak nih kira-kira? Dika mungkin bisa jelasin nggak bagaimana sih pemanfaatan teknologi IT di puskesmas ya? Dika ini bidan ya, kalau nggak salah. Ya, betul dok. Boleh mulai dari saya ya. Menurut saya, sebagai seorang bidan di puskesmas, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pelayanan, pelaporan, dan dokumentasi terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Bekasi masih rendah. Tapi bukan berarti pemerintahan Kota Bekasi tidak menuju ke arah sana. Saya melihat bahwa beberapa instansi di Kota Bekasi sudah mulai menerapkan pelayanan berbasis digital. Contohnya ada aplikasi e-cohort untuk pelaporan data kesehatan ibu dan anak. Penggunaan e-cohort ini sangat memudahkan kita untuk melihat dan mengevaluasi pelayanan KIA yang sudah dilaksanakan. Saat ini bidan masih terbiasa mengisi cohort manual di buku. Sekarang hanya perlu memindahkan kebiasaan pengisian cohort tersebut menjadi secara digital dengan input ke komputer. Sebenarnya sosialisasi penggunaan e-cohort ini sudah pernah dilakukan, tetapi sampai saat ini penggunaan e-cohort belum maksimal. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu sempat diadakan sosialisasi ulang. Harapannya semoga ke depan para bidan dapat memaksimalkan penggunaan e-cohort dan akan lebih baik lagi jika ke depannya kader juga dapat menggunakan aplikasi e-cohort ini. Jika penggunaan e-cohort sudah sesuai, maka laporan pelayanan KIA dapat terpantau sehingga memudahkan kita untuk monitoring dan evaluasi kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dapat membuat tugas kader dan bidan menjadi lebih efisien karena tidak perlu mencatat cohort berulang kali, apalagi jika ada cohort yang hilang. Kemudian kader pun tidak perlu datang ke puskesmas untuk menyerahkan laporan rutin bulanan lagi, karena sudah terlaporkan secara real time dari aplikasi. Kalau di tempat teman-teman yang lain bagaimana ya? Izin ya Kak Mita, jadi kalau di tempat kerjaku ini tuh kemarin kebetulan dari Dinkes baru ada sosialisasi tentang ASIK buat PTM. Nah, ASIK PTM ini emang aplikasi yang baru banget ya, dari Kemenkes pun baru 2022 Mei kemarin disosialisasiin, jadi emang masih baru banget dan di Puskesmas Roja pun juga belum diterapkan, jadi kita masih pakai si PTM untuk pengisian
screeningnya kayak gitu. Terus sebenarnya ASIK ini juga memudahkan buat petugas sih untuk men-screening masyarakat terkait PTM karena udah by system kan, jadi datanya juga udah langsung tersimpan tuh. Terus karena basic datanya juga pakai NIK, jadi kalau kita masukin NIK-nya itu udah langsung keluar tuh biodata diri dari masyarakat tersebut kayak gitu. Terus juga kalau ada perubahan tinggal diedit aja. Jadi emang lebih mudah sebenarnya. Cuma emang karena baru banget jadi belum diterapkan. Jadi kita masih pakai kertas, masih nulis buat screeningnya kayak gitu. Terus kendala dari ASIK ini juga pastinya karena ini sistem online ya, jadi terkait sinyal kayak gitu. Terus juga karena PTM ini kan by NIK ya, dan banyak masyarakat itu yang gak bawa KTP, terus nggak hafal sama NIK-nya, jadi itu juga jadi kendala kita buat pencatatan screening PTM. Terus loginnya juga itu pakai nomor WhatsApp, jadi emang yang bisa login ke ASIK ini cuma petugas yang udah bikin akun, yang udah tercatat nomornya di ASIK itu. Terus juga emang karena baru, jadi masih perlu sosialisasi lagi, masih perlu pelatihan buat ke petugas PTM-nya biar bisa menggunakan ASIK ini dengan maksimal kayak gitu. Terus ya karena perkembangan zaman kali ya dan teknologi, jadi emang sekarang kan serba digital ya, serba aplikasi, serba internet gitu. Jadi emang kita harus menyesuaikan. Sebenarnya memudahkan, cuma karena emang belum terbiasa aja, jadi belum bisa diterapkan kayak gitu. Kalau di tempat kalian gimana? Aplikasi apa aja yang udah berjalan nih? Kalau di puskesmas, aku mungkin teman-teman juga ya, karena di sini banyak yang dari puskesmas juga, ada aplikasi ya namanya e-puskesmas. Nah, e-puskesmas itu kan aplikasi untuk pendokumentasian pelayanan di puskesmas. Nah, aplikasi ini sebenarnya melibatkan banyak pihak, mulai dari bagian pendaftaran, kemudian bagian poli umum. Namun penerapan e-puskesmas baru diterapkan di Puskesmas Cimuning itu sekitar dua kali kepada staf di puskesmas terkait aplikasi ini. Namun memang terkendala banyak hal seperti jumlah PC yang terbatas. Jadi karena e-puskesmas ini harus memakai PC di setiap ruangan seperti itu. Mereka lebih nyaman dengan sistem manual yang ditulis seperti biasanya. Dan untuk proses beberapa data pasien tidak terinput ke e-puskesmas itu sendiri. Dengan kondisi itu, maka e-puskesmas sering dianggapnya menghambat pekerjaan oleh para petugas. Sebenarnya jika aplikasi e-puskesmas ini sudah berjalan secara maksimal, banyak keuntungan loh, dan memudahkan juga kita dalam pelaporan bulanan. Jadi saat pelaporan bulanan sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan penghitungan secara manual. Kemudian data pasien juga akan terdokumentasi. Sistem pencatatan secara online akan meminimalisir penggunaan kertas. Jadi tidak ada penumpukan berkas hard file yang membutuhkan ruangan yang luas. Karena kalau ada penumpukan berkas, tentu menyebabkan ruang kerja jadi kurang nyaman juga dengan berkas-berkas yang menumpuk. Jadi harapannya sih semoga pelatihan e-puskesmas ini kepada para pegawai dilakukan secara berkala. Juga perlu dilakukan evaluasi rutin tentang penggunaan aplikasi ini. Terus mungkin juga secara sarana dan prasarana juga perlu ditambah lagi ya untuk menunjang kelancaran penggunaan aplikasi ini. Kalau di rumah sakit sendiri gimana, Dokter Felix? Aplikasi apa yang sudah digunakan gitu, Dok? Oh iya ya. Di rumah sakit sendiri sebenarnya hampir mirip-mirip ya dengan di puskesmas kalau saya lihat. Jadi tujuannya yaitu untuk memudahkan si pemberi pelayan dan memudahkan yang menerima pelayanan agar lebih gampang mendapatkan pelayanannya. Nah, di rumah sakit sendiri ada beberapa isu digital dan penerapan IT di rumah sakit yang sudah berjalan dengan baik. Ya, yang pertama itu adalah bagian IT dan kepegawaian sudah sering melakukan update di website ataupun media sosial, sehingga cukup membantu masyarakat untuk
Contohnya kayak jadwal poli, mereka share kalau ada perubahan, ada dokter yang nggak bisa datang atau gimana ya. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa urgensi transformasi digital yang rumah sakit menurut saya perlu mengambil langkah besar. Salah satunya ya tadi menggunakan penggunaan penyimpanan data medis berbasis digital. Jadi sampai sekarang kita itu masih menggunakan status lama, menggunakan kertas, wawancara medis, tulis di kertas, kemudian pada akhirnya menuliskan resep atau menjadwalkan tindakan operasi semua by paper, kertas ya. Padahal sudah banyak contoh di rumah sakit pemerintahan yang lain atau bahkan rumah sakit swasta yang sudah paperless. Jadi nggak ada lagi tulisan di status atau kejadian dokter tulisan resepnya nggak kelihatan, nggak terbaca, atau bahkan salah pemberian obat karena ada kemiripan nama obat. Nah, gitu. Kemudian untuk memudahkan pasien ada 2 nih aplikasi yang sudah dikembangkan oleh RSUD Kasbul Abdul Majid. Yang pertama ada Sibrojol, yaitu pendaftaran secara online. Yang kedua ada Sitaro atau pengantaran obat secara online juga. Jadi pasien-pasien yang ingin berobat ke Abdul Majid lagi, zaman dulu masih mengantri dari jam 6 pagi atau jam 5 subuh, sekarang udah by system. Yang kedua, pada pasien-pasien kronis yang contohnya pasien TBC yang sudah mendapatkan pengobatan rutin, tidak perlu lagi mendaftar, tapi bisa menghubungi pihak Projal agar diantarkan obatnya ke rumahnya masing-masing. Nah, tentu sistem yang seperti ini di rumah sakit sangat baik dilakukan, tapi banyak sekali kendalanya ya, baik dari sumber daya manusianya, kemudian big datanya disimpan di mana, belum lagi tentang kita bahas mengenai kebocoran rahasia medis. Nah, itu kan agak berbahaya ya. Nah, yang terakhir adalah yang saya ingin sampaikan ke rumah sakit sebenarnya mengenai telemedicine. Udah banyak aplikasi digital yang memberikan manfaat buat masyarakat dengan cara melakukan konsultasi secara online. Nah, cakupan dari Rumah Sakit Kasbul Abdul Majid sebagai pusat rujukan itu cukup besar. Jadi, contohnya pada pasien-pasien stroke, pasien-pasien yang kanker yang memang sudah punya pengobatan rutin, itu kadang-kadang terkendala kemampuannya untuk datang ke rumah sakit atau ekonomi, sehingga kadang-kadang jarang kontrol. Nah, harusnya dengan adanya dikembangkan teknologi telemedicine tadi, pasien tetap masih bisa terpantau perkembangannya. Kira-kira itu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan di rumah sakit. Gitu, Dokter Dia. Teman-teman ada lagi nggak masalah-masalah yang ada di tempat kerjanya masing-masing? Kayaknya semuanya hampir permasalahan itu tentang isu-isu digitalisasi ya. Emang mayoritas ini karena perubahan budaya yang membuat petugas puskesmas atau di rumah sakit itu mengalami sedikit kesulitan untuk menyesuaikannya. Inti dari perubahan budaya ini sebenarnya adalah kita sebagai ASN itu dituntut tidak hanya untuk tahu cara menggunakan aplikasi, tapi selain mengetahui, memahami, dan menggunakan si hardware and software itu serta sistem operasi digital di kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Dunia digital saat ini tuh telah menjadi bagian dari keseharian kita. Banyak fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi-solusi dari permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara tidak langsung memang budaya digital ini sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga seharusnya kita itu mampu hidup berdampingan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang dinamis, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada lagi mungkin kita cukupkan aja diskusi kita kali ini ya. Lain waktu kita bisa berdiskusi lagi dengan topik yang lain. Terima kasih atas informasi dari teman-teman semua. Mari kita tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.